Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menambah amaliyah Ramadan kita dengan tetap mendengarkan program spesial kami di Radio Cahaya FM dengan program Mohima Buka, memperoleh berkah, memperoleh hikmah menunggu buka puasa. Alhamdulillah, seperti biasa pula kita akan berbincang dengan Bapak Al-Ustadz Robianto Ibrahim STHI yang selalu bersama-sama kita dalam setiap program dakwah di Cahaya FM. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kami kedepankan bahwa kalaupun ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu para pendengar yang ingin tanyakan, silahkan bertanya di nomor WA kami 0851 71664 994. Kita di hari kedua, alhamdulillah Ustadz, semoga para pendengar di hari kedua ini tetap biasanya masih dengan menu yang fresh ya, dengan tenaga yang insya Allah sudah di atas rata-rata. Dan menjelang buka puasa kita tentunya sudah, kalau yang mengaji ini sudah masuk juz yang dia dua, ada yang juz ketiga dan seterusnya. Mudah-mudahan amalia-amalia yang kita kerjakan justru akan terus kita tambah, selain kita membaca Al-Quran juga dengan amalia-amalia yang lainnya seperti sholat malam dan lain-lain. Baik Ustadz, kita kembali dengan topik yang akan kita bahas pada sore hari ini. Saya persilahkan Ustadz, tafadhal. Ya, baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita tak terasa kita sudah hari yang kedua dari bulan suci Ramadan, dan semoga hari yang pertama yang kemarin amaliyah yang kita lakukan sehari full, insyaallah kita akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah masuk kepada hari yang kedua. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas salasatun la turad da'watuhum. Ada 3 doa yang Allah tidak akan tolak doa mereka. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftira, yaitu doanya orang yang berpuasa ketika dia menanti buka puasa. Iya. Doanya orang yang berpuasa ketika dia menanti buka puasa. Wanta dia puasa menantikan buka puasa, biar mahumalan tu mau doa, dia terima Allah Ta'ala aja. Artinya begitu kan. Jadi ketika dia berdoa menjelang buka puasa, itu waktu yang seperti halnya kita bahas kemarin sore Ustadz ya, bahwa salah satu waktu-waktu mustajab untuk membacakan doa itu, atau Allah akan menerima doa ini pada saat menjelang buka puasa. Jadi kita gunakan dengan cara Ustadz, bagaimana cara berdoanya? Berdoa itu pertama adabnya kita tentunya harus suci dulu, mandi dulu. Ada pada berdoa ini Ustadz ya. Berdoa kita jelas suci dulu. Sedangkan suci belum tentu mau dikabulkan doa. Anbong lihulu oli lihulu latao dan seterusnya belum untuk ilai mai. Artinya kan mau hello mai wan majam 5 itu kan mamahli ngomel bele. Setengah 5 itu boleh pulang kamar. Atau kalau perlu jam 4 pada asar itu baru basar di rumah. Kemudian di Maitua mulai persiapkan buka puasa. Buka puasa dan makan malam sekalian. Nah, kemudian di Maitua sudah boleh mandi, persiapan. Dan di Maitua juga setengah 6 atau jam 5 mulai start itu sambil menanti Mohima Buka, mendengarkan Mohima Buka, putar itu Mohima Buka sementara mau lihu. Setelah itu kan bolong pemola mama buka. So harum-harum, so bagus, so habis mandi. Sementara
kue ini sudah diatur, habis diatur kan sob duduk sama-sama sobat ciri, daripada mau mite to tahu, daripada mau bisa lah to tahu. Te wala mo tati long tengah mai odi ente saya hamai Quran ipo baca Quran odi itu kan. Gitu kan. Di samping itu, kalau sementara tak putar mohima buka, dengar dulu itu mohima buka. Siapa tahu, karena kita mau Ramadan ini juga harus diilmui. Ya diilmui itu Ramadan. Ya, caranya kita mendapatkan ilmu ada bingkai Ramadan, ada mohima buka. Kita dengarkan bersama itu. Ya, jadi nanti habis mohima buka, kalau misalnya masih ada acara-acara sedikit setelah muhimah buka, ya itu dipergunakan baca Quran. Nah, kalau sudah boleh Subhanal Malikil Quddus. Sementara di radio Subhanal Malikil Quddus kita berdoa. Kita memperbanyak berdoa sampai ketuk beduk itu kita berdoa terus. Ya kalau mampu kita meneteskan air mata, kita teteskan air mata, kita tumpahkan air mata pada saat kita mau berdoa berbuka puasa itu. Sampai sebegitunya. Nanti kalau perlu sementara menanti itu, ya orang misalnya di atas sujadah sementara, tidak apa-apa, biar nanti semua makan baru pergi ke sana di tempat makan itu. Ya, yang penting kita sementara berbuka, berdoa. Jangan bohehe lia, tidak tahu apa yang dia ada backing. Lia putaran. Jadi usahakan ya bagaimana? Boleh berdoa sendiri atau boleh kita percayakan misalnya kalau misalnya berdoa kepala rumah percayakan pati papa berdoa. Boleh juga sendiri-sendiri. Makanya kalau waktu panjang misalnya setengah jam, ya 15 menit doa sama-sama, ya 15 menit doa sendiri-sendiri. Karena sendiri-sendiri kan ada kebutuhan sendiri-sendiri. Yang satu misalnya masalah biloli, yang satu masalah baku marah, yang satu macam-macam kan orang punya masalah masing-masing. Jadi 15 menit doa kebersamaan, doa bersama, doa umum, 15 menit doa masing-masing sambil menanti buka puasa, ya sambil menanti buka puasa. Ini adalah waktu mustajab. Allah menerima doanya. Ya, insya Allah. Jadi jangan juga artinya coba pikir diri sendiri. Oh ini doa mustajab. Berarti matolimul Allah Taala doa. Nah, sekarang coba berdoa. Ya Allah berikan saya rezeki yang banyak. Nah, besok Maulah tahun beti apa lagi Ustadz beti doa beti mana di polo beti rezeki yang banyak. Lagi kepada doa itu ketika kita berdoa akan menjadi tiga jalan nanti. Pertama, bisa jadi Allah kabulkan doa kita dengan yang kita minta itu. Yang kedua bisa jadi dikabulkan tapi diganti dengan dijauhkan dengan keburukan. Misalnya minta rezeki, ya Allah saya minta rezeki, sampai dengan sekarang mana tuh Ustadz bilang ini, macam tipe guru bilang di Bali bilang tadi, mana tuh Ustadz bilangin saya minta rezeki sampai sekarang Allah tidak kasih rezeki. Bisa jadi Allah tidak berikan rezeki, tapi Allah jauhkan kita dari segala macam keburukan. Ya Allah jauhkan kita dari kecelakaan. Allah sehatkan seluruh keluarga kita. Nah, itu kan diselamatkan dari keburukan. Ya. Yang ketiga apa? Itu sebagai investasi kita di akhirat kelak. Jadi perbanyaklah berdoa. Bisa jadi Allah kabulkan, bisa jadi apa? Itu menjadi investasi kita di akhirat kelak. Mbak invest. Jadi Mbak invest yang betul-betul investasi akhirat. Orang investasinya memang betul-betul nyata. Yang janji ini Nabi, yang janji ini Allah lewat lisan Nabi. Masa Allah berbohong Masa Allah lewat Nabi berbohong Jadi ini invest yang betul-betul janji Allah lewat lisan Nabi. Jadi beda dengan invest yang lain. Mau DP janji, mau akad Jadi kalau misalnya artinya nih Ustadz ya, kita banyak-banyak berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Amin, Yang kemarin-kemarin mungkin ada saja kata-kata yang mungkin menyakiti orang lain atau kita terlena dengan invest yang kemarin. Ini momen puasa kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah semoga Allah mengampuni saya dan kalau dia berkaitan dengan invest itu hak lo orang kasih pulang. Kalau kesalahan sesama manusia harus minta maaf dan cara minta maafkannya dengan apa? Kita kembalikan hak-hak dia itu karena itu kezaliman kepada manusia, sesama manusia. Kalaupun tidak bisa dikembalikan kan muhasabah istilahnya. Muhasabah kepada diri kita, mungkin ada yang salah pada diri kita sendiri. Mungkin bisa jadi itu karena dosa kita. Itu jalan kita salah jalan. Itu jalan Allah mengeluarkan rezeki kita. Rezeki kita yang kurang halal mungkin, yang ada syubhat itu bisa sebab jalan-jalan itu. Kita pikir yang positif. Jadi bisa jadi ketika makanya kenapa itu para ulama itu memisahkan antara uang yang halal dan uang yang tidak jelas. Karena jangan sampai kalau tak campur dengan uang yang halal dengan uang yang tidak jelas,
itu akan keluar, akan tertarik juga uang-uang kita yang halal itu. Yes. Ya, makanya kita harus pisahkan mana uang yang jelas, mana uang yang tidak jelas. Ya, kalau uang yang jelas ya kasih makan sama istri, kasih makan sama anak-anak. Ya, itu uang yang jelas, hasilnya jelas. Memang suar lelah kita, ya, memang sudah keluar keringat kita. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau uang yang tidak jelas, jangan coba-coba. Ya, kalau perlu buat rekening sendiri supaya kita benar-benar mendapatkan itu. Ya, kalaupun kita keluarkan memang betul-betul kita tidak makan. Iya, memang saat-saat seperti ini menjelang buka puasa seperti ini, seperti yang kita sampaikan kemarin Ustadz, adalah momen di mana kita mengingat masa lalu kita lah, kita mengingat apa yang sudah terjadi pada diri kita. Ini harusnya menjadi muhasabah buat kita, mengingatkan akan masa lalu dan kemudian banyak-banyak berdoa. Ya, melihat yang di samping kiri kita sudah tidak ada, bisa saja tahun depan kita lah yang tidak ada juga. Kita lagi yang tidak ada. Ya, karena Ramadan senantiasa ada. Ya. Tetapi kita belum ada jaminan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan akan datang. Ya, makanya pepohonau boti wakutum dan jangan sampai juga kita ini sudah hilang sensitivitas kita. Ya. Ramadan datang, Ramadan biasa. Paling puasa, paling puasa. Simbol tabiat. Biasa kan begitu. Makanya kata para ulama apa? Kathratul imsas tumitul ihsas. Banyaknya berjumpa itu akan menghilangkan sensitivitas. Karena banyak kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, biasa. Akhirnya apa? Dianggap remeh. Ya, tidak berpuasa bu asal-asal, ya. Salat malam juga bu asal-asal, ya. Karena apa? Karena sudah hilang sensitivitas kita. Maka usahakan pada saat kita berpuasa itu kita benar-benar beribadah itu dengan maksimal, ya. Kita berpuasa betul-betul maksimal, kita pergunakan waktu-waktu kita dengan membaca Al-Qur'an, kita pergunakan waktu-waktu kita dengan beribadah kepada Allah, ya. Di malam hari kita memperbanyak juga salat malam, kemudian kita memperbanyak juga tilawatul Qur'an karena bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Maka ini adalah sebuah investasi kita di dunia ini dengan di bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan adalah bulan kita mencari rahmat, bulan kita mencari magfirah, bulan kita mencari pembebasan dari api neraka. Karena kata Nabi Muhammad SAW apa? Inna fi kulli lailatin utaqa'u minan nar. Sesungguhnya pada setiap malam dari bulan suci Ramadan ada pembebasan dari api neraka. Maka usahakan kita di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak berdoa, karena di antara sebab Allah akan mengabulkan doa kita atau hal doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah doanya orang yang berpuasa pada saat dia menanti buka puasa. Nah, ya Ustadz, ada pertanyaan. Nah, ini apakah doa ini harus dibacakan dalam bahasa Indonesia, bahasa Gorontalo atau bahasa Arab, Ustadz? Ya. Kalau doa umum dia pakai bahasa Arab, ya. Ya Rabbana atina fid dunya. Itu doa sapu jagat. Iya, sapu jagat. Ya, itu doa umum. Tapi kalau doa khusus ya kita bisa bahasa Indonesia, tapi kita sirkan, ya. Kita sirkan khusus kita pribadi. Ya mari awati aw. Ya Allah. Naku amat data lebih loli. Aja. Enggak dalam hilau itu dalam hilau. Akan itu jangan mau awati. Allah, lombu melapor tanah amit atau koperasi. Aja. Enggak apa-apa ya. Om lagi biloli. Ya Allah, buti abele dipecati-ceti. Buti ame horden matolo tahun dupilo ganti ya. Kan? Gimana mah pompong mati yang kata dalam hilau itu saya. Insyaallah ya di bulan puasa ini kan banyak rahmat, banyak maghfirah, ada saja jalan-jalan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya kata Imam Athaillah apa? Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari hal-hal yang telah diatur oleh Allah. Di antaranya apa? Rezeki. Jangan galau dengan rezeki. Ya. Rezeki itu Allah sudah atur, ya, tertakar dan tidak pernah tertukar. Itu rezeki. Jadi jangan pernah kita bersedih dengan rezeki, ya. Karena kata Nabi Muhammad SAW apa? Innal abda la yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya seorang hamba itu tidak akan meninggal dunia sampai disempurnakan rezekinya. Jadi kalau malaikat maut itu datang kepada kita cuma mengecek 3 kali. Apa yang dia cek? Apakah orang ini sudah habis rezekinya atau tidak? Kalau sudah habis, berarti apa? Sudah saatnya dia untuk apa? Untuk kembali. Game over. Ya. Kalau masih ada, malaikat maut balik lagi. Ya. Dia mau cek 3 kali itu DP rezeki. Apakah masih ada atau tidak? 3 kali dia cek. Ya. Kalau masih ada, dia pulang lagi. Kalau so habis, berarti sudah DP saat orang game over kalau begitu. Iya. Jadi
tadi Ustadz kembali kepada topik kita bahwa di mana Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Waktu yang mustajabnya adalah menjelang buka puasa. Kita bisa berdoa dengan umum tadi. Kalau kita masih 10 menit kita doakan dengan banyak astagfirullahaladzim. Dan doa itu memang harus ada adabnya itu, beristighfar, bersolawat, syahadat. Kemudian itu adab-adab doa sebelum dia masuk ke inti permintaan doa. Sama dengan orang datang sama Pak pimpinan itu, dia Pak pantai, alhamdulillah Pak di jembatan saya suka sebae. Alhamdulillah Pak, biasa kan begitu koprol cari muka biasa. Alhamdulillah di sana sudah aman Pak. Baru bagaimana? Sudah aman Pak. Anggaran sedikit itu Pak, tapi tetap jalan so bagus lebar. Sama juga dengan kita berdoa begitu. Kita muji dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat dulu, kita puji-puji dengan pujian yang di dalam Asmaul Husna, ya Razak, ya Rahim, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Itu kan itu puji-pujian ya, tidak langsung masuk kepada doa ya. Kita memuji dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut dengan doa kita. Itu. Jangan langsung kita meminta doa. Sama juga dengan kita datang ke pimpinan, tidak mesti langsung, Pak, saya ini butuh ini. Tali mati tali. Ya, kan biasa kan begitu. Kita harus perkenalkan dulu, saya ini begini dan ini program saya, ini progres kegiatan saya begini. Sama dengan begitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari urut-urutannya astagfirullahaladzim terlebih dahulu, kita mohon ampun dulu mungkin atas segala dosa. Kemudian kita, dan memang kalau mau baca doa berarti kita memang artinya kita nikmati betul ini doa. Kita memang maknai dalam hati. Jangan sampai cuman istighfar tidak kosong begitu saja. Bagaimana Allah bisa menyentuh sementara misalnya saya bercerita dengan Ustadz. Saya bercerita dengan Ustadz, tapi saya pikiran ada di tempat lain. Bagaimana Ustadz bisa dengar, bisa mengerti apa yang saya ungkapkan? Kalau misalnya saya pikiran tanpa lain. Jadi kalau berdoa memang khusus kepada Allah. Betul-betul kita sementara berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan fokus dan jelas orang kalau meminta itu tidak langsung to the point. Dia putar-putar dulu. Jadi urut-urutannya adalah kita istighfar berdoa. Itu bersolawat. Kemudian syahadat. Setelah syahadat baru kita memuji Allah. Jadi astagfirullahaladzim, kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Astagfirullahaladzim itu usahakan 100 kali. 100 kali ya. Nabi saja 100 kali. Ini Nabi yang sudah diampuni, yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Masih masih berdoa kepada Allah, masih beristighfar kepada Allah. Itu sekelas Nabi yang surganya sudah jelas, doanya diterima oleh Allah, masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita berharap Nabi itu bisa, solawat itu apa tujuannya? Untuk mendongkrak doa. Jadi dia tolak, dia dorong ini doa. Karena sekali kita bersolawat kepada Nabi, Allah akan bersolawat kepada kita. Kita bersolawat kepada Nabi 10 kali, Allah bersolawat kepada kita Jadi seperti itu. Apalagi di bulan suci Ramadan, kita banyak-banyak bersolawat mengingat Rasul kita, berarti otomatis Allah akan membalasnya lebih dengan solawat kepada kita itu. Jadi yang ketiga kita bersyahadat. Kemudian setelah itu kita memuji-muji kepada Allah. Jadi seperti itu, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu kafi mazidah. Itu kan pujian, itu bukan doa itu. Itu cuma pujian kepada Allah. Jadi kenapa orang sering dengar itu Ustaz Robi ini bukan berarti Allah minta dipuji, tidak. Dipuji, tapi itulah adab kita dalam berdoa. Sama juga adab para pimpinan kan, dia puji dulu, Masya Allah, dengan kepemimpinan ini Bapak Masya Allah bagus sekali. Tapi ini dengan pimpinan yang lain kan Pak Koprol itu. Tapi Allah bukan pimpinan istilahnya. Cuman ini artinya petunjuk kita, kesamaan dari sisi, jangan sampai orang bilang kita meminta. Jadi kalau dari sisi kepada manusia saja kita seperti itu. Apalagi kepada Allah. Yang saya samakan itu dengan pimpinan bukan Allah sama dengan pimpinan. Tidak. Tapi cara kita meminta. Kesamaannya apa? Dua-dua dipuji. Kepada pimpinan kita memuji, apalagi kepada Allah yang memberikan, yang menciptakan kepada kita dan memberikan rezeki. Itu maksudnya. Misalnya watia undang nyoli Pak Camat. Mama hibastan mah mulihu gagal lo ngambil lah kan. Utimam tabia dia lihu-lihu. Berarti menghadap Allah yang menciptakan tadi. Ini contoh kan, meminta doa kepada Allah, ambulati.
Sementara ambil abo menghadap dari ayah. Tibali tuh 2 li ayang pe mola lo bisa lah li ayang pe. Mau lihu mau apalagi mau tuh 2 li Pak Bupati. Masa sana ngida. Mau pakai sepatu mau liga kamu ringga mau bis kapu mau nali Pak Bupati kan. Siapa tahu dia mau angkat coba pakai bis kapu, siapa tahu saya ini dia mau angkat. Dia mau kasih kamar sadaka banyak apa sama. Tiba-tiba isi dia coba angkat dari kepala dinas ya, jadi atau somba ganti Pak Bupati. Artinya kan seperti itu. Ya, jadi kita menghadap pada sesama manusia saja. Kita mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin, apalagi menghadap Allah. Kita meminta kepada manusia seperti Ustaz tadi, meminta kepada pimpinan kasih kita saja kita memuji luar biasa. Tapi kalau meminta kepada Allah kita pandang enteng, tidak ada puji-pujian, langsung meminta. Kan bahkan kadang apa namanya mau dia balas lagi dengan kesyirikan. Dia balas meilalo, dia balas dan juga Allah itu melihat Ustaz. Barangkali seperti itu. Allah itu Maha melihat, Maha mengetahui. Jadi ketika kita berdoa, Allah sudah tahu. Wahyau atau dila tali. Jangan sampai wahya umota justru mama oleh tabatang aliu. Istilahnya begitu kan? Atau bisa jadi Allah tidak memberikan kepadanya karena apa? Karena ada makanan yang tidak halal yang dia pakai, yang dia makan, ya pakaian yang tidak halal yang dia pakai. Ya, itu yang sampai Allah menjadi sebab juga Allah tidak akan mengabulkan doanya. Ya, malbasuhul haram wa mat'amuhu haram wa apa namanya wa ghudhiya bil haram wa kaifa yustajabu du'a. Makanan dari makanan yang haram, minuman dari minuman yang haram, pakaian dari pakaian yang haram. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Ya, itu kata Nabi Muhammad SAW. Maka oleh sebab itu pada saat kita mau berdoa, kadang kan kita langsung bersuudzon kepada Allah. Saya ini sudah berdoa lama Ustaz, 10 tahun 20 tahun meminta jodoh, belum ada datang jodoh ini Ustaz. Ya, bisa jadi ada hal yang apa namanya tidak kita pakai, kita makan, ada makanan yang tidak halal, ya. Biasa bawa tangan SPJ fiktif yang tidak jelaskan uang. Bisa jadi juga dengan hal-hal yang lain. Itu kita harus muhasabah, kita harus introspeksi diri. Atau bisa saja pakaian yang kita dapatkan bukan dari yang halal. Ini yang harus kita mulai introspeksi. Jadi jangan langsung kita bersuudzon kepada Allah. Saya ini sudah berdoa 10 tahun tidak pernah datang ini rezeki, tidak pernah datang ini jodoh. Ya, kita harus muhasabah diri. Bisa jadi kesalahannya bukan kepada doa kita, bukan kepada Allah, ya, tapi kesalahan kita kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Ya seperti penyampaian Ustadz juga sebelumnya, jangan sampai yang kita doa melebihi daripada kapasitas kita sebagai hamba Allah. Jadi artinya kita berdoa, ya Allah berikan saya 1 miliar. Misalnya Allah bilang, ya umai 1 miliar yo paling yo mamali bermaksiat. Jadi Allah berikan ala kadarnya. Karena Allah tahu kemampuan. Bisa jadi ketika dia diberikan harta, kelebihan harta, bukan malah justru dia semakin bertakwa, malah justru dia semakin bermaksiat kepada Allah. Ini musibah. Jadi intinya adalah ketika apa saja yang diberikan Allah kepada kita banyak bersyukur. Tetoba itu Ustaz. Jadi jangan sampai kita menjadi suudzon kepada Allah. Yang Ustaz bilang tadi. Baik, pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada setiap hal yang kami sampaikan ini ada saja yang bisa dipertanyakan. Sekali lagi kami menerima pertanyaan lewat WA karena bisa saja kami tidak bisa menjawab pada kesempatan kali ini. Besok lusa kita bisa bahas bersama Ustaz. Dan mohon maaf kalau tidak bisa diangkat teleponnya, karena kami hanya bisa menerima lewat via WA. Karena kalau misalnya banyak penelpon, akhirnya orang tidak jadi husu. Harusnya kan mempersiapkan buka puasa. Semua aku sumbat telepon. akhirnya kan itu yang kita hindari. Akhirnya banyak berdoa. Tadi orang bilang, Ustadz bilang tadi bahwa kalau misalnya kita orang berdoa sampai setengah jam, doa apa ini yang semua setengah jam? Padahal tadi kita bilang tadi istighfar selama sebanyak 100 kali itu Nabi. Nabi saja 70 sampai 100 kali. Bayangkan istighfar yang 100 kali itu sudah 10 menit. Kalau kita maknai betul. Astagfirullah. Kita maknai 10 menit. Jadi memang kita belum selawat dan belum syahadat, belum pujian kepada Allah. Jadi sudah banyak waktu yang kita gunakan untuk berdoa. Memang insya Allah dalam menjelang buka puasa seperti ini kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar, kita mengingat akan kesalahan kita.
Jangan sampai kita merasa benar. Ya. Merasa benar terus buat itu lamti. Artinya kan kita tetap merasa bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang insya Allah akan berhadapan dengan Allah. Apakah kita orang akan berhadapan atau tidak akan berhadapan, tidak akan bertemu dengan Allah sama sekali. Karena dua kebahagiaan ya Ustadz bilang tadi ya, menjelang buka puasa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bodoh dulu. Bodoh dulu. Kebahagiaan itu dua itu. Bodoh dulu. Ya. Dan apa namanya, kebahagiaan juga itu ada fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya itu yang bagus. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Jangan sampai di dunia susah, di akhirat juga susah. Itu mati lopotala. Jadi atau yang kalau ini masih 50-50, di dunia susah, di akhirat ya senang. Itu masih alhamdulillah lah. Alhamdulillah itu. Jangan juga tabu balik. Ya, di dunia senang, di akhirat susah. Nah, ini bahaya ini. Atau malah ada tidak sama sekali. Itu di dunia susah, di akhirat susah. Dua-dua susah. Ya, astagfirullah. Jadi insyaallah kita menjelang buka puasa bolo ngopi mau tama medunga puasa mahiula tapoy tato bele Ustad. Semoga insyaallah kita berdoa besok lagi kita ketemu dalam Mohima buka insyaallah. Kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.